Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah kenangan akan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, disebut sebagai Jumat Agung atau dalam bahasa Inggris Good Friday. Jumat yang membawa kebaikan, rahmat, berkat, dan keselamatan. Pada hari Jumat, Yesus wafat untuk menebus seluruh alam semesta ini, umat manusia, siapapun juga dimanapun berada. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita tidak membuat tanda salib pada hari ini karena kita menghormati dan memuliakan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Salib yang menjadi tanda kemenangan atas kejahatan, kelemahan, dan dosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca makna salib sebagaimana direnungkan oleh penulis surat Ibrani yang menjadi bacaan kedua pada ibadat Jumat Agung kita. Surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14-16, dilanjutkan bab 5 ayat 7-9. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh kerahiman, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setiap hari Jumat Agung kita memang tidak membuat tanda salib sejak penutupan Misa Kamis Putih. Misa Kamis Putih tidak ditutup dengan berkat di akhir perayaan Ekaristi, melainkan dengan prosesi Sakramen Maha Kudus dalam Sibori, dan kita bersama Yesus yang hadir dalam
sakramen Ekaristi yang ditempatkan dalam sibori, yang kemudian ditahtakan sebagai tanda kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam sakratul maut di Taman Getsemani. Kita bersyukur atas kasih yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Bapa kita melalui peristiwa yang saya sebut sebagai kisah kasih sengsara Yesus. Kisah kasih sengsara itu dimulai sejak Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman untuk kita yang percaya kepadanya, dan itu yang kita kenang pada Kamis Putih. Diawali dengan ritus pembasuhan kaki. Sebagai contoh yang saya layani di Gereja Temon pada hari Kamis Putih tahun ini, tahun 2024, pembasuhan kaki berlangsung sebagai berikut ini. Dalam pembasuhan kaki ini, kita mengikuti sabda Yesus yang disampaikan kepada para rasul dan juga kepada kita, "Aku yang adalah guru dan Tuhanmu, membasuh kakimu. Hendaklah kalian juga saling membasuh di antara kalian." Ritus membasuh kaki menjadi bentuk pelayanan dan kasih, tentu di dalam kerendahan hati dan pengorbanan. Dan puncak dari kerendahan hati dan pengorbanan Yesus adalah saat Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai tebusan bagi semua orang. Begitulah rumus liturgis kata-kata konstitusi dalam doa syukur agung, dalam konsekrasi kita melakukannya dalam tradisi Gereja Katolik Roma. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, malam sengsara yang dimulai dengan Kamis Putih dilanjutkan dengan tuguran saat Yesus berdoa di Taman Getsemani sesudah perjamuan malam terakhir. Kita melakukan tuguran sampai kemudian kita mengenang wafat Tuhan hari ini, hari Jumat Agung. Syukur kepada Allah, kita boleh mengenang kisah kasih sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kesengsaraan dan penderitaan hingga kematian Tuhan kita Yesus Kristus sungguh menjadi satu berkat untuk umat, untuk masyarakat, untuk seluruh alam semesta ini. Demi sengsara Yesus yang pedih, Allah menunjukkan kerahimannya kepada kita dan kepada seluruh dunia. Itu doa yang kita daraskan bersama Santa Faustina dalam rangka doa kerahiman ilahi. Kisah kasih sengsara Yesus kita kenangkan, entah itu dengan jalan salib, entah itu dengan visualisasi kisah kasih sengsara itu. Sebagaimana salah satu contoh yang tahun ini kami persiapkan bersama orang muda Katolik di Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates, yang cupliannya pada waktu latihan-latihan seperti tampak dalam video ini. Semua ini menjadi bentuk upaya untuk menghayati iman kita, mengenang kisah kasih sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Jumat Agung, kita berdevosi secara istimewa pada kisah kasih sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu kita renungkan dari Injil Yohanes.
kita membaca, merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kita memberikan penghormatan pada salib Kristus. Itulah sebabnya lalu kita sepanjang hari ini, sejak diakhiri dengan misa di Kamis Putih, prosesi Tuguran, hari ini kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, sampai nanti pada malam Paskah, Vigili malam Paskah, upacara cahaya, kita buka kembali dengan tanda salib sebagai tanda kemenangan Kristus. Apa maknanya bagi kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih? Kita pun dipanggil untuk dalam arti tertentu mempersembahkan kasih dan pelayanan, pengorbanan kita dengan ketaatan kita hanya kepada Bapa. Kita menghayati ketaatan itu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ketaatan-ketaatan itulah yang mendatangkan rahmat dan berkat di dalam kehidupan kita. Bahkan Kristus taat dengan seluruh doa dan persembahannya, keluh kesahnya demi keselamatan umat manusia. Pada akhirnya ketaatan itu dijawab nanti pada hari raya Paskah kebangkitan Tuhan. Semoga kita juga senantiasa belajar taat, melayani, saling menghargai, saling memberikan apresiasi yang positif di dalam kehidupan kita ini. Kita belajar taat dengan cinta Kristus sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pelayanan, pembasuhan kaki, perjamuan Tuhan, kisah kasih sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian dari upaya kita untuk semakin tinggal di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman, berbuah di dalam kesaksian hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Salah satu kesaksian itu terjadi bila kita juga bisa saling membangun kerjasama, kerukunan, persaudaraan, seperti yang saya alami bersama Romo Vicap dan umat di Wates pada hari Kamis Putih malam. Para tamu dari kelurahan, Pak Lurah, datang menyapa dan bersilaturahmi dengan kita. Itu sesuatu yang baik. Romo Vicap sesudah melayani umat di wilayah Kokap, lalu saya sesudah melayani umat di wilayah Temon. Saya masih menyempatkan diri menyambut umat yang datang ke gereja Wates di misa kedua pada Kamis Putih. Sesudah itu saya ikut bergabung menyambut Pak Lurah dan seluruh jajaran perangkat Kelurahan Wates yang bersilaturahmi di Pastoran Wates. Ini contoh sederhana namun istimewa bagi saya, kehadiran tokoh-tokoh masyarakat saat kita sedang menjalankan ibadat di Tri Hari Suci ini. Kita semua bisa menjadi berkat dengan cara apapun, dimanapun, sesuai dengan panggilan dan perutusan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Kiranya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan rahmat dan berkat perlindungan kepada kita semua, wabil khusus kepada panjenengan dan seluruh keluarga, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selalu diberkati dan dilindungi oleh kerahiman Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia kebahagiaan
yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.